Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan secara singkat hasil riset pemasaran produk dari Something. Tugas ini adalah bagian dari mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Roma Iskandar SEMM. Yuk kita simak videonya sama-sama. Sebelum masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita mengenal dulu kerangka dari materi hari ini. Dimulai dari pendahuluan, yaitu pengenalan produk Something, dan metode penulisan yang saya gunakan adalah literature review atau tinjauan komprehensif dari penulisan sebelumnya tentang topik tertentu, dalam hal ini produk Something ya. Kemudian perumusan masalah dan tinjauan tujuan penulisan, yaitu ingin mengetahui bagaimana sosial media marketing Something, kemudian mengetahui bagaimana brand awareness Something, dan keputusan pembelian produk Something, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Apabila kalian masih belum mengenal apa itu Something, Something adalah salah satu brand kosmetik lokal dengan kualitas yang internasional, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang cerdas dan tidak hanya ingin terlihat baik, tetapi juga merasa penting untuk menggunakan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Awal mula Something didirikan karena foundernya tuh terinspirasi dari teman-teman yang mencari produk skincare dengan kualitas yang tinggi tapi bersertifikat halal. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2019, Something berhasil menjadi termasuk salah satu brand kecantikan lokal yang paling banyak mencuri perhatian ya. Selain diklaim dengan harga yang terjangkau, lalu koleksi yang dirilis juga sangat variatif, terbukti halal, dan pastinya aman dipakai sehari-hari. Gitu. Oleh karenanya memang beberapa produk Something ini banyak sekali disukai oleh beauty influencer. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama kaum wanita ya, yang menjadikan skincare sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan berpenampilan cantik dan menarik gitu, kini membuat industri kosmetik di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Nah, pemanfaatan media sosial saat ini tuh tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk aktualisasi diri, namun dapat berkembang ke arah dunia bisnis. Salah satunya adalah media sosial dapat menjadi sarana pemasaran dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan review atau tinjauan atau informasi mengenai sebuah produk, barang atau jasa yang akan atau sedang dipasarkan sehingga dapat menarik minat atau respon dari pelanggan dalam memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Melalui gambar di sini kita dapat melihat ya tingkat layanan sosial media ini termasuk layanan yang paling sering diakses pengguna internet dengan menduduki urutan kedua ya yang mencakup 87,13% dari pengguna internet di Indonesia. Something memasarkan produknya menggunakan beberapa media sosial untuk membagikan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkannya. Salah satu media sosial yang digunakan Something adalah TikTok. Menurut survei yang dilakukan oleh iPrice, Something menempati posisi pertama paling populer di TikTok dengan total hashtag views sebanyak 57,3 juta kali. Produk ini telah disertifikasi halal yang merupakan hal yang diperhatikan konsumen Indonesia, mengingat bahwa Muslim atau Islam adalah mayoritas dalam populasi masyarakat di Indonesia. Pemasaran melalui media sosial tidak bekerja secara langsung, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat membutuhkan kepercayaan pada suatu produk. Jika suatu bisnis dijalankan dengan strategi yang tepat, maka kepercayaan dan penjualan akan meningkat dan pastinya berjalan lancar. Oleh karenanya memang dewasa ini sangat umum dijumpai berbagai produsen barang dan jasa ikut menggandeng para influencer
untuk bekerja sama dalam memasarkan produk dan jasa mereka gitu. Meskipun ada kalanya memang kejujuran dari hasil review para influencer ini dipertanyakan ya gitu. Namun nyatanya hasil penjualan para produsen tetap meningkat terutama apabila influencer yang digandeng memang memiliki pengikut dalam jumlah besar. Seorang pemasar atau marketer dalam memanfaatkan jasa influencer ini harus membuat kontrak kerjasama untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari. Dalam pembayaran tidak selalu influencer dibayar dengan menggunakan nominal uang, namun bisa dengan menggunakan promo atau fasilitas-fasilitas yang tersedia atau dimiliki oleh merek tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah pengalaman yang dapat diposting kembali pada platform si influencer tersebut. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Viral Marketing, Online Consumer Reviews dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Shopee di Surabaya yang ditulis oleh Laili Hidayati pada tahun 2018 menyatakan bahwa viral marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut Iren Ursula melalui Liputan 6 tahun 2020, selaku founder dari Something, penjualan skincare Something di masa pandemi stabil cenderung meningkat. Meskipun penjualan secara offline berkurang karena berbagai kebijakan pemerintah, namun Something dapat memaksimalkan penjualan secara online. Salah satu produk yang paling diminati dan atau dibeli adalah Something Niacinamide plus Moisture Bead Serum dengan rata-rata penjualan produk sebanyak 500 juta rupiah. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan nih, antara lainnya potensi pemasaran era modern didominasi oleh pemasaran melalui media sosial yang diakses melalui perangkat pribadi seperti handphone gitu ya atau laptop. Kemudian influencer marketing merupakan salah satu strategi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Menggunakan influencer marketing dapat secara signifikan memangkas pengeluaran biaya yang digunakan untuk promosi. Dan penerapan influencer marketing sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan brand image secara efektif dan meningkatkan brand awareness konsumen terhadap merek tersebut. Ya, demikianlah paparan singkat dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton sampai akhir ya teman-teman. Mohon maaf banget apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.